Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Aryan Saros, pemandu percakapan kita. Ini sebuah program membicarakan berbagai isu di tengah-tengah masyarakat, sosial, politik, pendidikan, tentu saja juga membicarakan perkembangan pemikiran dalam dunia teologi atau dalam ajaran-ajaran gereja. Dan kali ini kita berbicara mengenai sebuah topik yang memang masih jauh, tetapi kelihatannya kita perlu mulai ngomong sekarang supaya kita bersiap diri nanti untuk menyongsong, yaitu apa? Ancaman dan harapan menjelang pemilu 2024. Dan untuk membicarakan topik kita ini telah datang di studio narasumber kita Bapak Pendeta Hariman Pattianakota, Dr. Hariman Pattianakota dari Pendeta GKP dan mendapat tugas di Universitas Maranatha di Bandung sebagai pendeta kampus dan ketua dari Pusat Kajian Kebinekaan dan Perdamaian. Pusat Kajian Kebinekaan dan Perdamaian. Selamat datang kembali Pak Hariman. Terima kasih Pak Lianus. Salam sehat. Salam sehat ya. Dan para teman semua. Ya, sebelum kita masuk ke topik kita Pak, itu yang dikerjakan oleh Pusat Kajian Kebinekaan dan Perdamaian ini apa sih? Jadi yang pertama memang kami mau membangun wawasan kebinekaan. Oke. Bagi pertama-tama tentu kepada Civitas Akademika ya, para mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha. Yang kedua memang kami fokus untuk mengembangkan kajian-kajian ya bagi pengayaan ya hidup berbangsa di Indonesia yang kita tahu ini negara yang sangat bineka. Ini kekayaan yang harus dirawat, dan Universitas Kristen Maranatha punya panggilan, punya tanggung jawab untuk ambil bagian di sana. Ya. Sudah banyak hasil kajian yang sudah terpublikasi Pak? Memang ini lembaga yang terbilang baru ya, di Maranatha, baru terbentuk beberapa tahun lalu ya. Ketika itu Pendeta Agustria sebelum saya masuk ya. Pendeta Agustria bersama dengan teman-teman lintas iman yang ada di Bandung seperti Jakatarup kerjasama antar umat beragama, dan mereka bersama-sama melakukan studi ke UGM ya, Universitas Gadjah Mada, dan setelah dari Jogja baru kemudian mereka lahirlah Pusat Kajian PKKP Universitas Kristen Maranatha. Ya, semoga semakin banyak kajian-kajian yang dipublikasikan untuk memperkaya, ya, memperkokoh sebenarnya, memperkokoh kebinekaan dan perdamaian di negeri kita. Baik Pak, kita bicara mengenai ancaman dan harapan menjelang pemilu 2024. Sebelum bicara mengenai ancaman dan harapannya, saya mau tanya dulu nih pendapat Pak Pendeta nih. Apakah Pak Pendeta yakin bahwa pemilu serentak ini akan terlaksana di tahun 2024 di tengah-tengah ribut wacana penundaannya? Saya mau tetap bersikap optimis ya. Saya yakin. Kenapa? Karena paling tidak dari presiden kita ya, beliau masih mengatakan tegak lurus ya, komitmen dengan konstitusi yang sedang berlaku ya. Jadi saya kira itu pernyataan-pernyataan yang memberikan angin segar lah ya, bahwa konsensus bersama untuk membangun demokrasi Indonesia masih dipegang oleh pimpinan kita, presiden kita. Dan kalau kita ikuti partai-partai pendukung dari presiden juga menyatakan bahwa masih akan tetap loyal ya dengan keputusan itu. Jadi ya kita menaruh percaya sambil tetap optimis pemilu ini bisa terlaksana, dan bukan cuma terlaksana, berlangsung dengan baik ya, dengan aman, dengan damai, dan menghasilkan figur-figur terbaik untuk membawa Indonesia maju. Jadi bicara wacana tunda pemilu ini lucu-lucuan saja maksudnya. Karena tadi pagi saya masih baca ya, ada berita sekelompok masyarakat, saya lupa di Jawa Tengah apa di Jawa Timur, itu menyerukan dari partai politik tertentu ya,
tunda pemilu dan mencalonkan ketua umum partai itu Oke. menjadi calon presiden. Calon presiden. Mm-mm. Ya, ini memang politik ini dinamis ya, sangat-sangat dinamis. Dan wacana menunda pemilu, ya ini wacana yang bisa digoreng oleh siapapun, atau presiden 3 periode, Ya, ya. ya bisa digoreng oleh siapapun. Walaupun mungkin saja itu tidak keluar dari mulut presiden, tapi dari partai-partai tertentu. Tapi itu dari partai pendukung loh, Pak. Bisa partai, tapi semua kan punya kepentingan ya. Konon tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik, yang ada hanya Kepentingan abadi. kepentingan. Jadi sebenarnya apa yang selama ini kawan di ujung periode kedua Pak Presiden Jokowi ini udah mulai memunculkan dirinya sebenarnya bahwa dia hanya memperjuangkan kepentingan, bukan kepentingan bersama sebagai bangsa, tapi kepentingan Dan partai politik ya. sebagai wacana dalam dinamika politik ya wajar-wajar saja ya, sah-sah saja ya. Orang bermanuver ya sejauh itu. Nah, ini yang perlu kita pegang, sejauh itu berlangsung dalam koridor hukum yang berlaku. Dan hukum kita mengatakan kesepakatan bersama itu adalah 2024 adalah perhelatan besar. Ya, pemilu serentak. Itu saja yang kita pegang sebagai rakyat. Jadi biarkanlah mereka berteriak, pokoknya 2024 pemilu. Oke, Pak. Nah, menjelang pilkada atau pemilu itu selalu muncul kekhawatiran tentang ancaman ketidakstabilan, keamanan, dan bahkan konflik sosial. Nah, bagaimana menjelang 2024 ini? Apa saja yang potensial dibakar oleh orang-orang tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan, keamanan, dan konflik sosial di antara masyarakat? Iya, memang dari pemilu ke pemilu kita selalu dihantui oleh ketakutan-ketakutan semacam itu ya. Bahkan ketika pemilu pertama di Indonesia tahun 55 itu juga kan ada kekhawatiran bahwa Indonesia ini akan terpecah belah, apalagi mengingat pemilu pertama itu partainya luar biasa banyak, ya kan? Tetapi ternyata kita bisa melewati itu. Ya. Lalu di masa Orde Baru kita tahu bagaimana demokrasi yang berlangsung ya, demokrasi terpimpin. Kalau dulu Soekarno bukan cuma terpimpin, terkontrol. Kalau dulu Soekarno menelurkan ide demokrasi terpimpin, Soeharto yang menjalankannya ya. Menurut saya bukan cuma terpimpin, Pak. Terkontrol. Dan ketika kita masuk ke pemilu di era reformasi yang pertama, ketika rezim Soeharto tumbang, kan ada ketakutan yang sama bahwa Indonesia ini akan selesai, akan hancur ya. Tapi ternyata yang kuasa masih menuntun kita ya dengan hikmat kebijaksanaan sampai kita bisa tiba di saat ini. Dan kalau yang kuasa berkenan, kita juga akan melaksanakan pemilu di 2024 nanti. Bahwa ancaman ada, ya baiklah kita menyadari itu secara bersama-sama ya. Tapi mari kita tetap hidup dengan harapan bahwa dari satu pemilu ke pemilu berikutnya ada perbaikan demokrasi. Demokrasi kita semakin menjadi demokrasi yang substantif ya, yang memang ada untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, kebaikan bersama, keadaban publik Indonesia, membawa negara kita sesuai dengan tujuan nasional yang memang dicanangkan, dan itu menjadi harapan bersama kita. Nah, apa saja sih Pak isu-isu yang biasanya mudah dimanfaatkan untuk potensial dibakar itu untuk menciptakan ketidakstabilan dan konflik sosial itu? Isu politik identitas saya kira masih menjadi hal yang seksi ya di Indonesia, karena kita tahu bangsa kita ini bangsa yang majemuk, bangsa yang sangat bineka. Kebinekaan memang bisa mendatangkan rahmat
Tapi kalau salah urus akan menjadi laknat. Iya, betul. Jadi Iya. politik identitas seperti politisasi suku, agama, dan ras, saya kira itu masih menjadi ancaman ya untuk keberlangsungan demokrasi kita, tapi sekaligus juga ancaman terhadap integrasi Indonesia. Karena kita sudah lihat dari pengalaman-pengalaman, walaupun akhirnya kita bisa mengatasinya, tapi politisasi SARA itu mensegregasi, ya, mengkotak-kotakan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan suku, agama, dan ras. Kita yang tadinya bersahabat, tiba-tiba waktu pemilihan left dari grup, ya, nggak saling cerita, padahal sebelumnya Sangat akrab. kita sangat akrab, ya, tapi karena pilihan kita berbeda, lalu kita berpisah sebagai kawan. Karena itu, karena politisasi SARA, ya, yang dikembangkan, yang dipakai dalam dinamika politik praktis di setiap pemilu. Saya kira itu masih menjadi salah satu ancaman. Yang kedua, kita juga harus sadar bahwa politik uang, ya, politik uang itu juga merusak moralitas kita sebagai bangsa. Ya, kita menjadi masyarakat yang mudah disuap, dan masyarakat memilih orang-orang yang menjadi penyuap, dan orang yang menyuap itu kan dia mau dong modalnya balik. Kembali. Ya, dan karena itulah kita sebenarnya yang melakukan praktik politik uang itu, kita sedang menggadaikan masa depan bersama kita ini kepada orang-orang yang tidak jujur, ya. Saya kira itu juga ancaman, dan karena itulah kita masih lihat kenapa korupsi terjadi terus-menerus, dan korupsi itu kan akhirnya menciptakan kemiskinan, ya. Masyarakat yang mestinya dia bisa mendapatkan haknya sebagai rakyat, ya, tapi dimakan oleh pemimpinnya yang korup, sehingga kantong-kantong kemiskinan terpelihara, bahkan semakin meluas. Saya kira politik uang itu juga tidak kalah ngeri, ya, dari praktik politik SARA yang mengancam masa depan demokrasi dan masa depan kita sebagai bangsa. Ada yang bilang isu kemiskinan itu yang bakal dipakai banyak untuk menimbulkan. Jadi isu SARA misalnya, itu bahan bakarnya itu kemiskinan, Pak. Betul. Itu memanfaatkan isu itu untuk mempertentangkan antara misalnya umat kita itu yang paling miskin, atau daerah kita yang paling miskin, dan itu dipertentangkan dengan umat atau orang dari daerah yang lain. Menurut Pak? Ya, saya kira jerami keringnya itu memang kemiskinan, kesenjangan sosial, ya. Ini kan jerami kering yang kapan saja kita bisa bakar. Ya. Politisasi SARA itu seperti korek api, ya? Percikan api, ya, untuk membakar itu, ya. Apalagi ditambah dengan ya maaf, keterbatasan pemahaman, ya, pendidikan, ya, pendidikan, keterbatasan pendidikan, literasi. Ya, ini problem-problem sosial yang saya kira sewaktu-waktu memang bisa dipakai oleh para politisi tertentu untuk tujuan elektoralnya, ya, supaya dia terpilih, ya. Nah, bahwa politisi itu memberikan perhatian kepada kemiskinan, ya, kepada ketidakadilan atau pada kesenjangan, itu memang sudah harus, ya, sudah harus, tapi jangan dipakai sewaktu-waktu, ya, apalagi hanya untuk mendongkrak suara. Gitu. Nah, mengapa sih Pak masyarakat kita rentan sekali dibakar oleh isu seperti isu SARA, isu kemiskinan? Setelah beberapa informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat DKB, masih dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Ariel Saros. Bagi pembantu percakapan kita sedang berbincang tentang ancaman dan harapan menjelang pemilu 2024 bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Hariman Patiana Kota. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan bahwa masalah SARA, kemiskinan, ya SARA itu percikan apinya, kemiskinan adalah jeraminya, tapi ini yang mudah sekali diciptakan membakar lalu melahirkan ketakstabilan keamanan dan isu-isu atau perselisihan atau konflik sosial. Nah, Pak Pendeta, mengapa sih masyarakat kita rentan dibakar oleh isu ini? Kalau pakai istilah anak-anak sekarang ya, mungkin kita itu masih minim literasi. Oke. Kesadaran kolektif kita sebagai bangsa itu yang barangkali masih lemah, ya. Kesadaran tentang kebinekaan, kesadaran tentang kehadiran the other, ya, yang lain, itu saya kira masih kurang. Banyak yang masih hidup dalam ghetto, ya. Bahkan di kawasan-kawasan tertentu, ya, misalnya kebetulan saya ini dari Maluku, saya yang lihat misalnya pola pemukiman orang di Ambon, di kota Ambon misalnya, ya, itu sudah tersegregasi menurut agamanya, ya. Ada kampung Kristen, ada kampung Islam, ya. Dan saya kira di beberapa daerah lain di Indonesia juga kondisi geografis atau pemukiman warga itu kurang lebih seperti itu. Jadi di pikiran kita, bahkan dalam lingkungan geografis kita itu, kita seperti ada di dalam ghetto, ya. Kita sudah tersegregasi. Jadi ketika dipicu oleh isu-isu SARA, kita mudah terbakar. Apalagi ketika kita melihat kok ada kesenjangan ya antara kampung A dengan kampung B yang kebetulan mungkin beda agama atau beda suku, ya. Kita misalnya di Indonesia ya, selain agama misalnya isu Tionghoa atau pribumi dengan yang non pribumi, kan isu-isu yang seperti itu masih menjadi isu-isu yang kadang dipakai untuk satu kepentingan tertentu. Jadi karena kesadaran kita, ya, akan kehadiran yang lain, ya, kesadaran politik kita yang masih begitu minim, dan ini yang kemudian rentan. Saya kira ketidaktahuan atau kekurang pengertian. Kekurang pengertian itu gampang sekali, ya, untuk dimanipulasi, gampang sekali untuk dipolitisasi. Nah, kalau gitu Pak Pendeta, bagaimana sih atau apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah pengaruh pemanfaatan isu atau mungkin ideologi politik identitas ini sehingga tidak memecah kesatuan bangsa? Kita nggak bisa menghindarkan bahwa orang akan memakai isu ini untuk meraih simpati, meraih suara. Itu ya wajar saja lah. Kalau misalnya sama aja kalau Pak Hariman mau jadi bupati, kan pasti memilih memanfaatkan jaringan-jaringan yang dimiliki juga gitu loh. Ya kan, itu oke saja sebenarnya. Tapi bagaimana mencegah pengaruh pemanfaatan isu? Ya, silakan manfaatkan kalau mau, walaupun sebenarnya sebaiknya janganlah. Agar isu ini
tidak memecah kesatuan bangsa, tidak menimbulkan konflik? Saya kira ini hal yang kompleks, yang solusinya memang ada yang harus kita pikirkan dalam jangka pendek, ya, jangka menengah, bahkan untuk jangka panjang. Dalam jangka pendek, saya kira kita punya tugas untuk melakukan edukasi, ya, proses literasi kepada publik, kepada masyarakat luas di Indonesia, untuk kita sama-sama menyadari bahwa Indonesia ini negara yang plural, negara yang majemuk, dan itulah kita. Ya. Indonesia itu gak akan eksis hanya karena orang Islam atau hanya karena orang Kristen, hanya karena pribumi, atau Indonesia ini punya kita semua, ya. Indonesia ini milik kita bersama, rumah kita, ya. Ini rumah kita. Nah, karena itu kita semua punya tanggung jawab untuk menjaganya, untuk merawatnya. Dan merawat Indonesia itu adalah merawat kemajemukan itu sendiri. Nah, ini yang harus kita bagikan. Kesadaran ini yang harus terus kita perjuangkan, ya, supaya menjadi kesadaran kolektif. Dan kita mendorong supaya masyarakat tidak gampang terprovokasi dengan politik sara, ya. Katakan tidak untuk politik sara. Jangan pilih orang hanya karena dia satu agama, kebetulan karena dia Kristen atau karena dia Islam. Saya kira yang ditangkap KPK itu kan bukan hanya orang dari satu agama tertentu, ya. Semua dari agama apapun ditangkap KPK. Artinya bukan agamanya yang harus kita lihat, tetapi kompetensi orang itu, integritas orang itu yang harus betul-betul kita lihat. Karena itu jangan kita mudah dibakar, diprovokasi dengan isu-isu murahan. Saya katakan itu isu-isu murahan yang masih terus dipakai, dan masyarakat kita harus kita bangun kesadaran untuk dia menjadi warga negara yang cerdas, ya. Warga negara itu saya kira tugas penting yang dalam jangka pendek dan untuk seterusnya ini harus tetap kita kembangkan, ya. Lalu saya kira hal berikutnya yang tidak kalah penting, tadi dalam percakapan kita sama-sama sadari bahwa ternyata kemiskinan, kesenjangan sosial itu jerami, ya, kering yang gampang untuk dibakar. Nah, tugas kita bersama saya kira juga, terlebih untuk pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan seperti gereja, saya kira kita punya tanggung jawab mendorong supaya terciptanya keadilan sosial, ya. Kita mendorong supaya masyarakat ini perutnya sudah terisi, ya. Kalau dia sudah terisi, mudah-mudahan dia bisa berpikir waras juga, ya. Karena banyak orang yang perutnya terisi tapi pikirannya kosong juga, gitu, ya. Tidak jadi jaminan itu, tapi saya kira kita berupaya mengeliminir. Maka itu saya kira faktor-faktor pendukung itu harus kita eliminir, saya kira. Maka proses untuk membangun keadilan, ya, menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat, pemberdayaan itu yang saya kira PR besar yang harus kita lakukan, ya, ke depan sebagai bangsa. Bagaimana dengan negara, Pak? Mengapa negara tidak bisa mengendalikan atau sebutlah apa memang dibiarkan orang yang memanfaatkan politik identitas tadi itu untuk melakukan upaya memecah belah bangsa, Pak? Karena negara atau orang-orang yang memegang kekuasaan itu juga ikut bermain. Saya kira ada satu penelitian yang menarik, ya, yang dilakukan oleh Ismatur Ropi misalnya, ya. Dalam bukunya Regulation and Religion. Dia memperlihatkan ada kompromi-kompromi politik yang dibangun, ya. Misalnya
antara pemerintah, ya, pemerintah artinya orang yang memang berkuasa di zaman tertentu, dengan partai-partai politik besar, juga dengan kelompok-kelompok keagamaan yang bisa kita sebut sebagai kelompok-kelompok fundamentalis, ya, katakanlah seperti itu. Nah, kepentingan-kepentingan politik itu kemudian berpadu, ya, saling beririsan, dan itulah mengapa kita melihat misalnya penggunaan simbol-simbol keagamaan masih marak terjadi dalam kampanye-kampanye politik sara atau politik identitas, itu masih terus dipakai karena ya parpol memakainya, orang-orang yang ada di pemerintahan juga memakainya gitu. Nah, itu sesuatu yang memang patut kita sayangkan, tapi itu realitas yang memang harus kita sadari bersama dan tanggung jawab kita untuk terus mengkampanyekan itu, ya. Stop politik identitas. Ada kan yang bilang Pak Pendeta bahwa supaya ini tidak terus terjadi, maka negara harus kuat, harus dengan memanfaatkan aparatur negara. Misalnya kan negara punya tentara, punya polisi. Pendapat Anda? Saya kira betul, negara harus kuat, pemerintah, aparat TNI, Polri misalnya dalam konteks kita, ya, kuat dalam pengertian kukuh, teguh melakukan hukum. Hukum itu kan yang menjadi panglima kita. Saya kira demokrasi ini akan menjadi momokrasi kalau hukum itu tidak kita pegang, tidak kita junjung, dan harapannya adalah aparatus negara kita itu menjadi orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang otoriter, ya. Bukan otoriter untuk sembarang memakai kuasa, kuat dalam pengertian bahwa dia kukuh, dia teguh untuk melakukan hukum. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang memang berpotensi atau memang nyata-nyata itu mengancam keutuhan, ya harus tegas ditindak. Jadi Polri harus tegas untuk itu. Harus tegas, saya kira, untuk itu, supaya tidak terkesan ada semacam pembiaran atau kalau untuk kelompok tertentu kita tegas, tapi untuk kelompok yang lain misalnya tidak kita lakukan. Apakah karena kebetulan dia mayoritas atau karena dia orang kuat dan seterusnya, ya. Saya kira nggak boleh, ya. Hukum itu kan harus tajam untuk semuanya, ya. Jangan tajam hanya kepada orang tertentu lalu tumpul kepada orang-orang tertentu. Tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya. Itu sama sekali menurut saya nggak boleh. Nah, dalam hal ini saya kira hukum harus menjadi panglima, ya. Pemerintah itu harus menjadi orang yang setia melakukan hukum, dan TNI, Polri, ya, dia juga harus menjalankan tugas, ya, tanggung jawab sesuai dengan amanat undang-undang. Dan kita bersyukur hasil reformasi membawa Polri dan tentara itu untuk tidak lagi terjun ke dalam dunia politik praktis, ya. Dan di situ kita berharap bahwa TNI, Polri menjadi pihak yang mampu menjaga keamanan, ya, mampu menjaga kenyamanan seluruh masyarakat, dan mereka menjadi orang-orang yang sungguh berjuang untuk integrasi bangsa. Nah, tapi gini Pak, kan tadi kan pemerintah harus tegas untuk melakukan itu. Berarti kan mesti menggunakan kekuatan kepolisian kan di situ kan. Tapi bagaimana dengan menetralisir isu trauma keterlibatan TNI dan Polri Pak dalam kehidupan berpolitik yang sering dimanfaatkan oleh kelompok pengasong politik identitas. Jadi supaya mereka jangan dihajar oleh polisi, memakai isu itu bahwa polisi, tentara itu jangan kekerasan, hal asasi manusia, mengukir sejarah trauma, sejarah masa lampau, memang karena ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI dan kepolisian pada masa lampau. Gimana menetralisir ini supaya polisi tetap polisi yang memang menegakkan hukum begitu? Iya, saya kira memang kita punya pengalaman sebelumnya, ya, bahwa ada penggunaan kekerasan yang tidak pada tempatnya, ya, itu kita akui, ya. Tapi pengalaman itu mendorong kita supaya TNI
dan khususnya Polri ya. Polri dia tegas ya. Jadi tegas kan berarti dia memang mau menjalankan hukum, aturan sesuai dengan dalam koridor ya, bukan melanggar. Ya. Nah, ketika ada praktik-praktik tertentu yang memang sudah jelas-jelas misalnya itu melanggar ketentuan, maka Polri harus tegas untuk mengambil, harus tegas untuk melakukan tindakan-tindakan hukum supaya kita semua ada dalam satu kepastian hukum. Tidak ada dalam satu kondisi pembiaran. Sehingga masyarakat kemudian menilai, oh kalau kelompok anu tegas, tapi kalau untuk kelompok yang ini kok enggak gitu ya. Dan ketegasan itu memang tidak identik dengan kekerasan. Ya, dia harus tetap pada koridor. Jadi itu bisa trauma itu bisa akan terpulihkan ketika polisi utamanya ya. Itu, dan kalau melibatkan TNI kan kadang-kadang dilibatkan oleh Polri, ya, itu situasinya sudah gawat gitu ya. Tetap memainkan perannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Betul. Kalau udah sesuai hukum, jangan gentar ketika diancam oleh orang-orang itu sebagai pelanggaran HAM. Oh iya. Oke. Kalau hukum kita kan mengadopsi HAM ya. Jadi kalau kita semua berjalan sesuai dengan hukum, jangan gentar. Tetaplah berjalan. Tetap berjalan. Saya kira kita harus mensupport TNI dan Polri untuk itu. Dan kita yakin TNI dan Polri masih punya komitmen kuat untuk itu. Dan kita mendorong sepenuhnya. Kita akan lanjut setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah acara yang membahas masalah-masalah sosial, politik, agama, pendidikan, dan lain-lain. Kita sedang bicara mengenai ancaman dan harapan menjelang pemilu 2024 bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Hariman Patiana Kota. Pak Pendeta, untuk mencegah pemanfaatan isu identitas ya, itu untuk supaya tidak mencipta sebutlah konflik sosial atau mengganggu keamanan itu, pemerintah saya kira sekarang ini kan sedang menggelindingkan moderasi beragama ya oleh Kementerian Agama. Ya. Saya kira kalau berdasarkan tadi penjelasan Pak Pendeta, kita rasanya juga memerlukan moderasi politik. Menurut Pak Pendeta gimana? Politik moderat itu kita perlukan. Jadi bukan hanya moderasi beragama, ya, tapi juga moderasi politik. Maksudnya kita mau membangun kesadaran politik warga, kesadaran partai politik, ya, kesadaran setiap bagian warga negara untuk sungguh-sungguh melihat dan menghargai kenyataan kemajemukan ya, dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kita majemuk bukan hanya dalam soal agama, tapi juga dalam pilihan-pilihan politik, dalam jalan-jalan politik yang kita jalani. Dan saya kira
politik moderasi ya itu menjadi satu tawaran untuk kita bisa hidup bersama dengan baik. Tapi tentu jalan bersama ini bukan sekedar jalan untuk melakukan kompromi-kompromi dalam arti yang sempit ya, hanya supaya kepentingan kita tercapai. Bukan, saya kira politik moderat itu juga dia menjunjung tinggi hukum ya. Dia menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, sehingga politik moderat itu juga akan tetap tegas untuk mengatakan tidak bagi praktik-praktik ketidakadilan, praktik-praktik yang melawan hukum ya. Politik moderat saya kira harus kita lihat secara demikian ya. Jadi bukan sekedar kita mau duduk ada di jalan tengah begitu ya, untuk membuat kompromi-kompromi, tidak, tapi politik moderat itu harus kita dasari juga pada hukum ya. Jadi itu hukum adalah panglimanya ya. Betul. Bukan moderat. Memang moderat kan di tengah-tengah ya Pak. Betul. Tapi bukan dalam rangka kompromi-kompromi justru. Kompromi untuk hanya supaya kepentingan kelompok bisa tercapai. Kita akui bahwa dalam politik itu nggak ada yang nggak punya kepentingan. Semua punya kepentingan. Tetapi kita mau ada dalam satu percakapan untuk mencari apa yang menjadi keputusan dan kepentingan bersama ya, supaya semua senang. Kita kan pengen supaya semua senang, semua bisa merasakan dampak yang positif dari hidup bernegara kita, dan ini yang harus kita dorong. Tapi supaya itu bisa berjalan dengan baik ya, kita mesti ada di satu hukum yang sama ya. Harus ada di satu platform yang sama. Saya kira Pancasila ya, yang menjadi dasar dari semua hukum kita ya, saya kira itu yang harus kita junjung tinggi. Lebih dalam dari itu, apa saja sih yang diperlukan atau perlu dilakukan atau jadi prasyarat terciptanya politik moderat? Saya kira mungkin ada 3 R. 3 R. Oke. 3 R yang memang kita butuhkan supaya politik moderat ini atau moderasi politik ini bisa jalan. R yang pertama itu rekognisi. Ya. Kita harus sadar betul bahwa ya kembali kita ini beragam, kita ini majemuk, dan setiap orang perlu diakui. Setiap orang perlu diakui, diterima apa adanya, ya, tanpa kita membeda-bedakan, tanpa kita melakukan diskriminasi, ya, diskriminasi. Jadi itu R yang pertama, harus ada rekognisi. Yang kedua adalah representasi. Artinya memang karena kita hidup dalam bangsa yang sangat bineka, yang sangat beragam, maka tidak boleh ada monopoli. Yang ada adalah keterwakilan. Setiap golongan, setiap bagian dalam proses kita membangun nation state ini, ya, membangun negara bangsa ini kan nggak bisa hanya orang Jawa saja, gitu ya. Orang Papua juga mesti dikasih peran, ya. Orang Nias juga harus dikasih peran, bukan hanya orang Batak misalnya, ya. Kita perlu ada politik representasi, ya, untuk itu. Semua bagian itu harus kita akomodir, ya, harus ada keterwakilan, ya, supaya benar-benar wajah keindonesiaan itu tampil, ya, dan berbagai kepentingan itu bisa terwadahi. Semakin tinggi partisipasi dalam politik representasi itu, menurut saya akan semakin baik. Dan saya kira ini yang harus kita kedepankan. Dan R yang ketiga adalah redistribusi. Ya, ini bicara tentang keadilan sosial. Saya kira kenapa misalnya orang di Papua misalnya, ya, harus terus berteriak merdeka dalam arti lepas dari NKRI. Ya, jangan-jangan karena ada ketidakadilan yang mereka rasakan. Ya, kita tahu bersama bahwa Papua itu daerah yang sangat kaya, ya, emas berlimpah di sana, ya, tapi
penduduknya masih tetap miskin, ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, mereka lah yang mungkin paling tertinggal, ya. Padahal mereka kaya. Nah, ke depan kita memang harus memperjuangkan keadilan bagi semua. Ya, kita nggak boleh hanya fokus misalnya pembangunan di kawasan Jawa atau di Indonesia bagian barat, lalu menyampingkan Indonesia di bagian timur. Tapi saya lihat ternyata kalau kita teliti di barat Indonesia juga ada kantong-kantong tertentu kan yang menjadi pusat-pusat kemiskinan, Mentawai misalnya, ya, atau kalau kita di bagian Sumatera Utara, Nias misalnya, kita lihat masih tertinggal di bagian tengah. Nah, ini perlu redistribusi, ya, perlu keadilan. Ini yang saya kira kalau kita mau ngomong tentang politik moderat atau moderasi politik itu, maka 3R ini yang harus saya kira menjadi bagian perjuangan kita, dan saya kira itu juga yang diamanatkan oleh Pancasila, ya. Nilai-nilai Pancasila itu kan mendorong kita ke arah sana. Nggak mungkin kita bicara tentang persatuan Indonesia tanpa ada keadilan sosial bagi semua. Dan distribusi itu harus terjadi. Mungkin saya agak concern pada R yang kedua, Pak, representasi. Kalau itu didasarkan, sebutlah misalnya pada jumlah, kan ada kuota berarti nanti. Apakah itu akan tidak terjadi? Apakah redistribusi tidak akan terhalang? Karena misalnya kami orang Jawa jumlahnya paling banyak, berarti kami demi representasi kami yang harus punya keterwakilan lebih banyak, dan kepentingan kami yang paling perlu diperhatikan karena kami jumlahnya lebih banyak. Memang itu salah satu tantangan, ya. Salah satu tantangan untuk kita mewujudkan politik representasi itu. Tetapi saya kira dalam semangat yang harus kita bangun justru dalam politik representasi itu adalah untuk melihat yang tercecer, ya. Melihat yang tercecer, melihat yang terpinggirkan. Karena kenyataannya kalau kita memang lihat yang mayoritas itu memang sudah sangat memiliki peran, ya, di berbagai lini, mau dia mayoritas suku atau dia mayoritas agama, gitu. Justru semangat representasi ini harus kita lihat bukan dalam semangat mayoritas minoritas, bahwa kami yang mayoritas, kami yang harus lebih dari yang lain, ya. Itu tanpa diperjuangkan juga memang sudah begitu, gitu, ya. Justru representasi itu justru mau mengangkat orang-orang yang selama ini tercecer, suara-suara yang selama ini tak terdengar. Nah, ini kan yang misalnya dalam politik afirmatif, ya, ada affirmative action, ya. Yaitu upaya untuk kita membangun satu bentuk politik representasi yang tidak hanya didasari oleh jumlah, ya, siapa yang banyak, siapa yang sedikit, ya. Tapi kita mau supaya tidak ada yang tercecer dalam demokrasi kita, dalam upaya membangun kehidupan bersama. Nah, apakah menurut pengamatan Pak Pendeta, tanda-tanda sudah adakah tanda-tanda yang menggembirakan dari upaya mencipta politik moderat atau moderasi politik tadi, Pak? Saya kira dari waktu ke waktu kita melihat ada perkembangan-perkembangan yang lebih baik, ya. Misalnya di masa pemerintahan Jokowi ini bukan mau mempromosikan Jokowi, ya, apalagi menggiring untuk 3 periode, ya, bukan. Tapi saya kira di masa ini kan ada upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan, ya, pemerataan pembangunan daerah-daerah terluar, terpinggirkan, ya, termiskin, 3T itu, ya. Terluar, terpinggirkan, termiskin, mulai dijamah, ya, mulai diberikan perhatian khusus. Ya, saya kira itu hal-hal yang baik dalam rangka kita melakukan redistribusi tadi, keadilannya. Juga daerah-daerah tertentu mulai diberikan porsi yang lebih besar dalam mereka mengelola pemerintahan otonomi khusus, misalnya di Papua. Bahkan juga ada upaya untuk mendorong pemekaran
daerah-daerah tertentu ya di berbagai tempat supaya ada percepatan ya pembangunan ya. Kue-kue pembangunan itu memang harus dibagi gitu. Dibagi sampai ke daerah yang 3T tadi itu. 3T ya, yang paling luar, paling miskin ya. Itu saya pikir itu hal-hal yang baik ya, walaupun kadang-kadang ada suara-suara kritis yang juga memang harus kita dengarkan. Terus ya. Misalnya pengembangan atau pembangunan infrastruktur di Papua, tol dan seterusnya ya, jalan. Memang pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan tanpa pembangunan manusia gitu. Karena ada yang bilang misalnya dalam konteks Papua misalnya, yang nikmati jalan itu kan bukan orang Papua asli, tapi orang pendatang yang ke Papua, yang memang mereka datang udah dengan punya modal, datang sudah dengan kemampuan lebih. Mereka lah yang paling bisa untuk memanfaatkan infrastruktur itu untuk mengembangkan diri kehidupan mereka, usaha mereka dan seterusnya. Nah, ini kembali kan butuh yang namanya affirmative action. Nah, itu bentuknya seperti apa? Ini memang yang harus terus dicari ya, harus terus dicari, diusahakan, dilakukan sehingga semakin hari 3R itu semakin kuat ya. Ada pengakuan, rekognisi, ada representasi, keterwakilan, dan ada redistribusi ya, keadilan. Terakhir Pak, pertanyaan terakhir saya untuk Pak Pendeta. Apa yang dapat dan perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan seperti gereja dalam rangka mendoronglah moderasi politik ini? Saya kira gereja perlu ambil peran untuk itu ya. Karena gereja dan juga kelompok-kelompok keagamaan yang lain, kita punya tanggung jawab. Paling tidak kalau di dalam kehidupan keagamaan kita mengembangkan moderasi beragama, mari moderasi beragama itu kita kerjakan dalam rangka kita juga memperkuat moderasi politik. Jadi peran dari gereja terus mengembangkan literasi, upaya untuk mencerdaskan masyarakat secara luas, ini harus kita lakukan. Yang kedua, saya kira negara juga perlu ya terlibat untuk menjadi semacam kontrol sosial, kontrol moral. Gereja perlu jadi kontrol sosial, kontrol moral terhadap negara, ya, pemerintah, dalam mereka membuat dan melaksanakan berbagai kebijakan. Supaya kita berharap kebijakan-kebijakan yang diputuskan dan yang dilakukan itu sebesar-besarnya mendatangkan manfaat untuk seluruh masyarakat. Terkhusus kebijakan-kebijakan itu menjangkau mereka yang tercecer, mereka yang terpinggirkan, sehingga keadilan sosial ya yang menjadi amanat dari Pancasila itu sungguh-sungguh bisa terjadi. Dan saya kira kalau di gereja itulah wujud tanggung jawab kita mencintai Tuhan sama seperti kita mencintai sesama, itu kita kerjakan dalam upaya membangun moderasi politik, mewujudkan 3R. Baik, Pak Pendeta. Terima kasih atas berbagai gagasan, berbagai ide, petunjuk yang diberikan kepada kita, dan ancaman memang selalu ada untuk apa, termasuk menjelang 2024. Betul. Ya. Tapi mari kita cegah supaya ancaman itu jangan menjadi kenyataan, jangan biarkan diri dimanfaatkan, jangan biarkan isu-isu apa tadi, SARA, kemiskinan itu menjadi bahan dimanfaatkan untuk membakar atau melahirkan konflik. Mari kita perbesar harapan bahwa sudah ada tanda-tanda yang menggembirakan dari apa yang dikatakan pemerintah, bahwa di 2024 kita bisa menjalankan pemilu dengan baik, dengan semakin berkualitas, dan kehidupan kita pun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera terwujud. Terima kasih atas kebersamaan kita, dan bila ada masukan-masukan silakan kirim ke kami ke nomor 0812 8188 9191. Pak Pendeta, terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas Pak Arlianus hadir di studio. Terima kasih juga para sahabat pemirsa YKB TV. Dan sampai jumpa pada episode berikut. Tuhan berkati. Tuhan berkati.